Ya, kembali lagi di Tendangan Penjuru Channel. Setelah kita bahas pertandingan antara Bali United melawan Persikabo, kali ini aku mau bahas untuk pertandingan selanjutnya yang bermain jam 18.15 dan akan disiarkan di Indosiar atau di video.com. Oke, sebelum kita membahas, saya ingin mengingatkan kembali bahwa prediksi skor yang akan saya berikan ini di video ini itu berasalnya dari data ya. Semua dari data. Jadi bukan dari feeling atau insting saya, bukan ya, tapi semuanya itu dari data. Oke, lalu kita akan mulai membahas pertandingan antara Persija melawan Persiraja Banda Aceh, di mana pertandingan ini yang menarik bahwa Persija ini sekarang ada di peringkat ke-6 dan musuhnya Persija sekarang ada di juru kunci atau peringkat ke-18. Cukup menarik karena kita tahu bahwa ini bermain netral ya, the home away. Jadi plus poinnya bahwa Persija akan bertemu dengan Persiraja ini netral ya. Jadi kalau kita lihat tuh dari klasemen Persija dengan Persiraja yang terpaut 12 tingkat, di mana Persija peringkat 6, kalau dari data klasemen ya tentu Persija diunggulkan ya. Namun bagaimana dengan Persiraja untuk melawan tim yang kuat ya, karena kalau kita lihat dari klasemennya aja sebenarnya cukup video ini kita bahas, tapi aku ingin memperdalam lagi bagaimana Persiraja ini akan menghadapi Persija di peringkat ke-6. Karena kalau kita lihat Persija di peringkat ke-6 ya tentu dengan melawan di peringkat 18 cukup mudah mungkin untuk mengalahkannya gitu ya kalau kita melihat klasemennya aja. Tapi aku ingin bahas dari Persiraja Banda Acehnya dulu. Bagaimana nih Persiraja Banda Aceh bisa di juru kunci? Oke, kita lihat dulu datanya dari hasil keseluruhan pertandingan Persiraja Banda Aceh. Dari 5 kali main itu 1 kali menang, 0 kali tidak pernah imbang, dan 4 kali kalah. Berhasil mencetak 6 gol dan kemasukan 10. Jadi agregat golnya min 4 dan poinnya hanya 3 karena 1 kali menang saja, jadi poinnya 3, sisanya loss ya, nggak pernah imbang. Dan ini pertandingan sebelum ini itu Persiraja Banda Aceh sudah 3 kali menelan kekalahan ya. Jadi ini cukup menarik juga bahwa Persiraja Banda Aceh di sini kalah lawan Persela Lamongan 1-0 ya. Sebelum pertandingan ini itu udah kalah dulu 1-0 dari Persela, lalu kalah lagi dari Persipura 1-2, dan melawan PSIS Semarang kalah 3-1, dan ini melawan Persija ya. Hari ini akan melawan Persija. Ya kalau kita lihat ya dari mental Persiraja Banda Aceh ini, kalau kita lihat ya, karena dia kan 3 kali kalah itu ketemu tim yang cukup on fire seperti PSIS Semarang yang kita tahu sekarang di peringkat ketiga. Lalu sisanya seperti Persipura dan Persela, itu sebenarnya Persela dan Persipura itu nggak jauh beda dari klasemennya Persiraja sebenarnya, tapi Persiraja tetap kalah ya. Jadi kalau boleh disimpulkan bahwa Persiraja ini benar-benar lagi apa ya, kalau sekarang ini boleh dibilang lagi mentalnya itu lagi hancur banget, dan dia butuh mental yang lebih untuk memenangkan pertandingan ya. Tapi ini kedatangan tim ini Persija ya, dan kita tahu bahwa Persija juga kalau dari datanya sangat mengincar kemenangan ya, karena kita tahu bahwa Persija ini kan mantan juara bertahan dari Liga Indonesia ya. Jadi bagaimanapun juga Persija juga punya mental ya. Tapi kita bahas Persirajanya dulu. Jadi dari segi statistik Persiraja ini dari data ini sangat buruk sekali ya. Dia hanya menang itu 3-2 lawan PSS Sleman, itu aja baru di pertandingan kedua ya. Dan pertandingan ketiga 4-5 itu loss streak. Jadi tiga kali ini loss streak dan nggak pernah clean sheet. Jadi untuk mental Persiraja ini memang lawan Persija pasti lebih dipush lagi ya Persiraja. Bagaimanapun Persiraja kalau misalkan ya kita menjadi pelatih ya tentu ingin menang gitu ya, untuk menang setiap pertandingan. Tapi kita tahu bahwa melawan Persija, kualitas pemain Persija seperti apa ya, kemungkinan hasil imbang itu udah cukup menguntungkan lah untuk Persiraja Banda Aceh ya. Karena setelah ini dia
nggak tahu ya akan bertemu siapa. Kalau di data ini sih ketemu PSM, tapi nggak tahu juga ya. Jadi Persiraja Banda Aceh cukup berat jadwalnya. Nah ini yang saya katakan bahwa mental Persiraja Banda Aceh itu harusnya bisa naik itu pada saat dia bertemu Persipura dan Persela. Itu harusnya salah satu pertandingan itu bisa minimal tuh menang gitu loh, atau imbang deh gitu. Tapi ternyata nggak juga ya. Jadi mau nggak mau di pertandingan keempat ini setelah 3 kali lost streak ya, katakan kita ambil 3 pertandingan sebelumnya ya, itu kan lost streak nih. Ini pertandingan keempat dia, apakah akan lost streak lagi? Itu kan pertanyaan yang cukup besar. Tapi kalau kita lihat Persiraja Banda Aceh sangat ini ya, kalau dilihat dari statistiknya kurang bisa dikatakan bersaing melawan Persija kalau dari data ini ya. Kalau secara pertandingannya nggak tahu ya, kan kembali lagi ini prediksi sesuai data. Jadi Persiraja Banda Aceh memang dari segi mental saya kira sudah kena juga ya, karena kalau dari data ini kan jelas Persiraja di juru kunci. Tapi saya coba melihat dari sisi positif lainnya gitu ya, yaitu mental. Nah ini kembali lagi mental Persiraja ini melawan Persija itu saya yakin mentalnya juga akan terpukul juga ya, walaupun harusnya ya mau lawan siapapun Persiraja Banda Aceh harusnya mentalnya bisa naik. Tapi dengan lawan Persija yang ada di peringkat ke-6, terus Persija juga mantan juara liga ya, inilah Persiraja benar-benar bebannya itu harus bisa move on, atau arti kata itu bisa mentalnya itu kembali naik gitu loh, mengincar kemenangan minimal, jangan di juru kunci gitu loh. Nah tapi dengan kedatangan musuh Persija ini yang saya kira cukup berat. Persiraja bisa memenangkan pertandingan, paling enggak tuh mengimbangkan lah target mereka saya kira ya. Minimal tuh target mereka lawan Persija itu minimal imbang, biar minimal tuh bisa memutuskan loss streaknya dulu gitu loh. Itu saya kira mental positif yang ada dimiliki oleh Persiraja Banda Aceh lah gitu ya. Karena saya nggak bisa terlalu jauh juga bahas Persiraja Banda Aceh, karena dari statistik datanya ini tidak ada data yang membuat saya tuh bisa move on kan gitu loh, atau membangkitkan semangat Persiraja Banda Aceh gitu ya. Karena dari statistik dia ini Persiraja Banda Aceh lumayan terpuruk banget gitu loh. Jadi saya kira untuk bangkitnya itu ya kalau bisa jangan ketemu Persija gitu loh, mungkin bisa bangkit. Tapi karena ini ketemu Persija ya itu kembali saya katakan mental dia apakah bisa on fire melawan Persija, itu kembali lagi ke lapangan. Karena kalau masalah dari data ini saya nggak bisa bantu apapun tentang statistik Persiraja Banda Aceh ini gitu loh. Tapi sih saya berharap Persiraja Banda Aceh bisa memberikan permainan yang membuat dia tuh minimal mentalnya tuh bangkit kembali lah, minimal itu ya. Lalu dari Persija Jakarta ya, Persija Jakarta ini baru 1 kali menang dan sisanya 4 kali imbang. Bedanya sama Persiraja Banda Aceh, 4-nya ini Persija imbang, kalau Persiraja Banda Aceh 4-nya kalah ya. Jadi Persija baru 1 kali menang saja. Dan kembali saya ingatkan bahwa Persija ini mentalnya sudah sedikit naik ya, seperti yang saya katakan melawan Persela Lamongan dia menang 2-1, dan kemarin lawan Persita Tangerang itu imbang 1-1. Tapi saya lihat nonton mainnya Persita tuh luar biasa bagus ya, harusnya mungkin bisa mencuri kemenangan harusnya, tapi kembali lagi lini depan Persita memang sedikit kurang tajam, itu aja negatifnya. Dan Persija kalau dari data yang saya bacakan untuk lini belakang tidak ada masalah lah ya, walaupun memang rata-rata kebobolan di 4 pertandingan, hanya 1 kali saja itu clean sheet ya lawan Persipura, tapi sisanya nggak pernah clean sheet Persija, selalu kemasukan ya. Tapi Persija memang saya lihat musuhnya ini lumayan masih berat-berat nih musuhnya ketemunya ya, seperti Persita Tangerang yang sekarang di peringkat ke-7, di bawahnya Persija 1 tingkat saja. Lalu ketemu Persipura ya ini oke lah 0-0, lawan PSIS Semarang gitu ya imbang lagi, lawan PSS Sleman juga imbang lagi ya. Jadi saya kira Persija ini harus bisa mencuri kemenangan paling enggak. Tapi ada plus poinnya juga untuk Persiraja Banda Aceh, bahwa Persija ini sebenarnya masih bisa ada harapan untuk diimbangkan oleh Persiraja Banda Aceh. Karena kita lihat Persija ini sebenarnya di lini depannya ini nggak konsisten. Kalau kita lihat datanya itu di lini depannya itu nggak konsisten. Karena apa? Ya mencetak golnya ini terlalu sedikit lah untuk bisa mendapatkan kemenangan ya. Paling nggak kan kalau di rata-rata Persija harusnya minimal bisa mencetak 2 gol kan.
Tapi ini enggak, Persija hanya rata-rata untuk mencetak 1 gol saja. Kalau kita rata-rata dari data ini, itu Persija setiap laga itu hanya mencetak 1 gol. Ya. Jadi saya kira ada nilai plusnya juga untuk Persiraja Banda Aceh. Mungkin bisa mencuri 1 poin lah lawan Persija, itu mungkin bisa. Tapi kembali lagi, kalau Persija kita lihat dari mentalnya dia harusnya bisa kembali lagi ke jalur kemenangan setelah imbang kemarin. Nah ini Persija pasti akan ngotot mencari kemenangan, karena kalau ini sampai menang itu Persija paling enggak tetap mendekati poin-poin di peringkat yang atas gitu loh, karena kan sekarang ketinggalan 6 poin dengan Bayangkara yang ada di peringkat ke-1. Jadi kalau Persija menang itu kan mendekatkan dirinya terus untuk menjadi peringkat paling enggak minimal 3 besar dulu lah target Persija masuk. Sebelum mengejar ke peringkat pertama ya paling enggak Persija harus punya tahap, yaitu masuk ke zona 3 besar dulu. Nah inilah mental yang Persija punya sebenarnya, karena kita tahu lah bagaimanapun Persija mentalnya ini loh, yang saya katakan Persija itu mentalnya luar biasa. Mental dari Persija ini yang nggak dimiliki oleh Persiraja Banda Aceh. Untuk kita lihat lost streak 3 kali pertandingan berturut-turut ya. Jadi mentalnya itu loh yang saya katakan bahwa Persija itu lebih punya mental yang tinggi dibandingkan Persiraja Banda Aceh gitu ya. Jadi kalau kita simpulkan dari data ini ya udah pasti Persija diunggulkan, tapi kemungkinan jika menang itu tipis kemungkinannya ya. Kemungkinannya menangnya itu tipis, antara 2-1 atau mungkin bisa 3-2 ya mungkin ya. Tapi Persiraja Banda Aceh apakah bisa mencetak 2 gol ke gawang Persija, itu saya masih 50-50, karena Persiraja Banda Aceh juga sangat sulit untuk mencetak gol. Kalau saya lihat rata-rata hanya 1 lah mencetak gol nih Persiraja Banda Aceh. Kalau di rata-rata ya itu 1 tok. Jadi kemungkinan ya untuk menang, data prediksi terkuat kita dari data ini ya, prediksi terkuat skornya itu Persija akan menang 2-1 ya. Kenapa saya bilang 2-1? Karena Persija pun juga di lini depan kadang tidak konsisten gitu loh. Tapi kalau Persiraja, misalkan Persija bisa unggul dulu terus Persiraja menyamakan, ya itu Persija baru mau nggak mau dia harus cetak gol. Nah disitulah kadang keadaan kepepet itu Persija bisa mencetak gol. Jadi saya kira untuk kali ini Persija diunggulkan menang itu dengan kemungkinan 2-1. Menangnya tipis. Kalau kita lihat dari datanya Persija juga untuk mencetak gol ini kan rata-rata tipis-tipis nih menangnya, pun imbangnya juga tipis-tipis. Jadi saya kira Persija akan menang tipis atas Persiraja Banda Aceh, kemungkinan 2-1. Ya, itu prediksi terkuat dari data ini. Lalu prediksi kedua yang kemungkinan terjadi yaitu imbang. Ya, karena Persiraja Banda Aceh ini minimal ini bisa mengimbangkan Persija dulu lah. Modalnya Persiraja Banda Aceh jika imbang ini mentalnya pasti naik di pertandingan berikutnya ya. Jadi prediksi kedua saya ini hasil imbang, dan kemungkinan jika imbang itu 1 sama skornya ya, karena saya nggak yakin Persiraja bisa mencetak 2 gol ke gawang Persija, dan sebaliknya juga Persija apakah bisa nyetak 2 gol lebih ke gawang Persiraja Banda Aceh. Kalau kita lihat dari data ini sulit Persija untuk mencetak 3 gol ke gawang Persiraja. Jadi kita simpulkan saja kalau hasil seri kemungkinan 1 sama ya. Lalu prediksi yang terkecil atau kemungkinannya kecil terjadi yaitu Persiraja Banda Aceh bisa menang atas Persija ya. Kalau Persiraja menang ya otomatis 1-0 saja buat Persiraja. Tapi kalau Persija di peringkat prediksi pertama menang itu bisa 2-1. Bahkan mungkin bisa selisih 2 gol ya mungkin bisa. Tapi kalau lihat tarik kesimpulannya dari Persija ini dalam pertandingan ini selalu menang tipis atau imbangnya juga misal golnya tipis, ya 2-1 lah untuk kemenangan Persija di pertandingan melawan Persiraja Banda Aceh. Jadi itu aja prediksi dari data ini yang bisa aku bagikan kepada kalian. Pertandingan antara Persija melawan Persiraja Banda Aceh, di mana prediksi pertama saya yang paling terkuat dari data ini, Persija akan menang 2-1 atas Persiraja Banda Aceh. Dan pertandingan ini akan dimainkan nanti sore jam 18.15 di Indosiar atau di video.com. Ya, jadi kalian juga harus nonton videonya atau nonton pertandingannya, karena bagaimanapun juga nonton pertandingannya secara langsung itu akan lebih mudah untuk menentukan siapa yang menang sampai akhir pertandingan. Ya, jadi itu aja yang aku mau bagikan kepada kalian. Terima kasih yang udah nonton, dan sekali lagi terima kasih yang sudah subscribe ya. See you.